Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu, kita ada di bulan di antara bulan-bulan yang Allah haramkan, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan yang Allah haramkan kan ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita sudah masuk ini malam yang ke-5. Subhanallah. Semakin dekat kita bertemu dengan Ramadan, bisa dibilang 8 pekan atau 7 pekan lagi. Subhanallah. Ala kulli hal, kita memohon kepada Allah supaya Allah senantiasa menjaga iman kita sehingga kita diwafatkan di atas keimanan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas muslim, dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena pencapaian tertinggi seorang hamba adalah ketika Allah wafatkan di atas iman. Pencapaian tertinggi, kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang hamba meninggal di atas Islam. Karena orang yang meninggal di atas iman, di atas Islam, dalam keadaan beriman, pasti masuk surga dan tinggal di surga selamanya. Itu pencapaian tertinggi. Subhanallah. Dan gak mudah, ya. Banyak kisah orang-orang yang menjaga ibadah tetapi di akhir hayatnya justru malah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ingat gak hadis arba'in yang nomor 4? Ya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruha. Nabi ceritakan manusia diciptakan itu di dalam janin ibunya, ya, di dalam rahim ibunya. Di dalam rahim, kata Nabi, manusia itu selama 40 hari pertama berupa nutfah, sperma. Kemudian 40 hari keduanya berupa alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga, ya, fase yang ketiga, berupa segumpal daging, mudghah. Setelah janin usianya 120 hari, Allah utus malaikat, fayanfukhu fihi ruha. Allah perintahkan malaikat itu supaya meniupkan ruh pada janin tersebut. Nah, di sini nanti dapat hukum kalau seorang wanita keguguran, usia kandungannya di atas 120 hari, ya, meninggal keguguran bayinya, maka dimandikan, dikafani, disolatin, dimakamkan. Tapi kalau wanita yang keguguran usia janinnya di bawah 120 hari, tidak usah dimandikan, dikafani, langsung dikubur saja. Karena menurut hadis ini janin tadi belum ada rohnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bayi tadi ditetapkan 4 perkara. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Subhanallah, dari bayi
kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Yang pertama, rizki. Allahu Akbar. Seorang mukmin kalau berpegang pada hadis ini, subhanallah, enggak takut dia. Enggak takut miskin, enggak takut kelaparan. Yang penting sudah berusaha yang syar'i, tawakal, berdoa kepada Allah. Kenapa? Sebelum kita lahir, Allah sudah tentukan berapa rizki yang akan kita nikmati dari lahir sampai meninggal. Subhanallah. Sudah Allah tentukan rizkinya. Jadi nggak ada ceritanya rizki kita dimakan orang lain, nggak ada ceritanya. Konsepnya gitu, Pak. Contohnya nih, ini air putih ada di hadapan saya. Demi Allah, seandainya ini bukan rezeki saya, walaupun ada di depan saya tidak akan meminumnya. Nah, itu konsepnya begitu, Pak. Tapi kalau air ini sudah ada, sudah nggak usah jauh-jauh dah. Bukan nggak usah jauh-jauh, yang jauh dah sekalian. Air Zam-Zam, Pak, ada di mana? Di Mekah. Jauh nggak, Pak? Tapi kalau Allah takdirkan seseorang dapat rezeki air Zam-Zam, dia akan meminumnya. Entah kita yang ke sana atau air Zam-Zamnya yang datang ke kita. Nah, itu konsep rezeki, Pak. Ini karena sudah ditentukan sama Allah sebelum kita lahir. Subhanallah. Sudah selesai penulisan takdirnya. Wa ajalihi, masya Allah, bayinya belum lahir Allah sudah jadwalkan kapan dia akan wafat. Padahal masih di rahim, tapi Allah sudah jadwalkan kapan dia wafat, meninggalnya kapan. Subhanallah. Nah, ini sempurnanya ilmu Allah. Semuanya terencana dengan rinci. Tidak ada satu kejadian pun yang meleset dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalihi, subhanallah. Ternyata amal kita juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal yang kita kerjakan sudah Allah takdirkan. Ya, masya Allah. Bahkan orang itu hidup di dunia dalam keadaan syaqiyun. Syaqiyun apa, Pak? Sengsara. Au sa'idun, atau bahagia, sudah Allah takdirkan. Subhanallah. Ya, seseorang hidup sengsara atau bahagia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya kita yang sudah belajar tauhid, kita paham betul sengsaranya seseorang, bahagianya seseorang itu adalah tinggal bagaimana keadaan hati seseorang. Betul nggak? Banyak orang-orang yang hartanya Allah uji dengan harta yang sedikit, ya, seadanya harta, rezekinya seadanya, tapi dia menjadi orang yang lebih bahagia daripada orang yang serba berkecukupan. Karena memang bahagia itu adalah suasana hati. Bener nggak? Iya. Na'udzubillah nih, salah satu contoh. Ada dua orang nih. Yang satu diberi rezeki cukup, gajinya memenuhi semua kebutuhannya 1 bulan, sampai nggak bisa nabung nih orang. Tapi dapat istri yang soleha, nurut, yang membantu suaminya beragama. Bahagia nggak, Pak? Bahagia. Ini orang yang satunya lagi, subhanallah, gajinya sebulan mungkin 100 juta, 200 juta, tapi istrinya selingkuh sama orang lain. Anaknya narkoba misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Mana yang bahagia, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Karena memang kebahagiaan itu adalah bagaimana keadaan hati seseorang. Allah tetapkan hati seseorang tidak akan tenang, tidak akan bahagia sampai dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan berzikir, Pak, hati itu bisa tenang. Sok bedain bapak bawa kendaraan, ya, sambil berzikir sama enggak berzikir, beda rasanya, Pak. Betul nggak? Nanti pulang dari sini, ya,
Kalau kita bawa kendaraan sambil zikir, ya mungkin yang punya hafalan sambil meroja itu tenang hatinya, subhanallah. Ya. Dan kalaupun kecelakaan di jalan, husnul khotimah. Karena wafat dalam keadaan berzikir, ya, subhanallah. Nah, ini yang ngeri, yang lanjutannya nih Pak, yang ngeri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أكبر. Udah ngerti belum Mbak? Kalau udah ngerti nggak usah saya terjemahin. Perlu diterjemahin. Oke. Kata Nabi SAW, demi Allah, ada seseorang di antara kalian yang dia selama hidupnya ibadah istiqomah Pak, saking ibadahnya ini bagus, jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta doang Pak, deket sama surga, saking rajinnya ibadah ini. Tapi orang ini sudah didahulu takdir, Allah takdirkan dia sebagai penghuni neraka. Subhanallah, selama hidupnya habis waktunya buat ibadah, tapi karena dia dicatat sama Allah sebagai penghuni neraka, sebelum meninggal dia melakukan suatu dosa, habis itu meninggal masuk neraka. Pelajarannya apa ini Pak? Supaya kita yang sudah diberi taufik oleh Allah, sekarang dalam keadaan ibadah, jangan sombong, jangan kepedean bahwa kita pasti mati di dalam keadaan ibadah. Ini hadisnya Nabi yang bilang. Nabi yang bilang, mutlak benar 100%. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan Rasul kecuali dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang bilang begitu Pak. Ada model seseorang yang dia istiqomah ibadah, ternyata nama dia sudah dicatat di neraka. Allahu Akbar. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada. Surat apa itu Pak? Wajadu ma amilu hadira wa la yadzlimu rabbuka ahada. Surat apa itu Pak? Masih belum bisa jawab, tambahin lagi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina wa yaqulu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Surat apa itu? Al-Kahfi. Masyaallah. Dipancing dulu ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Allah memasukkan seorang hamba ke dalam neraka, memang dia pantas masuk neraka. Makanya di beberapa riwayat dijelaskan oleh para ulama, hadis ini bercerita tentang orang yang kelihatannya baik, zahirnya itu dia orang soleh, orang baik, tapi ternyata selama ini ibadah niatnya salah, riya, supaya dipuji orang. Itu ada penjelasan seperti itu para ulama. Makanya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah memasukkan ke dalam neraka siapa saja yang memang berhak masuk ke dalam. Sebaliknya Pak, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sebaliknya, di antara kalian ada ahli maksiat, umurnya habis buat durhaka, buat berdosa, sampai jarak dia sama neraka dikit lagi Pak masuk neraka, 1 hasta lagi, bentar lagi masuk neraka. Tapi Allah tulis dia sebagai penghuni surga. Sebelum meninggal dia melakukan ketaatan, melakukan amalan penghuni surga, meninggal masuk surga. Bedanya apa Pak? Yang pertama, jangan pernah memandang rendah pelaku maksiat. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Bisa jadi mereka yang selama ini bermaksiat malah menutup umurnya dengan ibadah kepada Allah, husnul khotimah.
Sedangkan kita yang sekarang ibadah, karena kesombongan yang ada pada diri kita, Allah jadikan kita menutup usia kita dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Faedah yang lain, ini menggambarkan rahmat Allah begitu luas, maghfirah Allah begitu luas. Orang mau berbuat syirik puluhan tahun misalnya ya, bermaksiat puluhan tahun, tapi kalau dia bertaubat pada waktunya, artinya belum terlambat taubatnya ya, nyawanya belum ditenggorokan, Allah masih terima Pak. Allah masih terima. Subhanallah. Nah, ini menjadi catatan buat kita ya. Kapan waktu kita bermaksiat, rahmat Allah sangat luas. Jangan putus asa dari rahmat Allah, balik taubat. Kapan waktu kita taat kepada Allah, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ingat-ingat Pak, saya nggak bisa sujud kecuali atas kehendak Allah. Saya nggak bisa sholat berjamaah kecuali kehendak Allah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak merasa sudah berbuat baik. Ya, subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malakin yajurruna. Didatangkan pada hari kiamat neraka jahanam itu punya tali kekang ya, punya pengikat. Itu ada 70.000 tali Pak. Dan setiap talinya itu diseret sama malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Sebesar apa neraka jahanam? 70.000 malaikat yang menarik satu talinya. Sedangkan neraka jahanam diikat dengan apa? 70.000 tali. Subhanallah. Ya, besar Pak ya. Udah pernah lihat Pak? Gak mau lihat. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlin nar azaban yawmal qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasi qadamai jamratan. Nih Pak, ini ada orang ya, ditaruh di atas bara api ya. Kemudian kata Nabi, yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adaban. Ini bara api di mana Pak? Di kakinya. Tapi otaknya mendidih. Orang ini masih hidup Pak. Dia merasakan panas dalam keadaan dia masih hidup. Bara apinya di kaki, otaknya mendidih. Berarti seluruh tubuhnya merasakan panas. Syarafnya, darahnya, dagingnya, kulitnya, tulangnya itu panas semua Pak, sampai otaknya mendidih dan dia masih hidup. Orang yang melihat mengira dia adalah yang paling berat siksaannya, padahal kata Nabi, inna ahwana ahlin nar, ini siksaan yang paling ringan. Sanggup masuk neraka Pak? Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita merasa diri lemah Pak. Gak ada yang bisa kita andalkan di hadapan Allah. Ibadah kita nyaris gak ada yang benar ya. Dosa terus jalan. Yang kita harapkan hanyalah Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian menyelamatkan kita dari neraka. Subhanallah. Kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda, minhum man ta'khudhu an-naru ila ka'baihi. Ada yang disiksa oleh Allah, api neraka itu membanjiri sampai kedua mata kakinya Pak. Orang ini masih hidup Pak, dibakar sama Allah, kebakar kakinya sampai mata kaki. Allahu Akbar. Kita kena api sedikit aja panas lah.
api dunia, Pak. Api neraka 70 kali lebih panas daripada api dunia. Warnanya juga bukan kuning, bukan merah, bukan biru, hitam, Pak, warna api Allah. Ya, subhanallah. Dan Allah itu sempurna, Pak. Nanti penduduk neraka fisiknya Allah rubah, Pak. Bapak tahu tebalnya kulit penghuni neraka itu berapa? 2 hari atau 3 hari perjalanan, Pak. Tebalnya kulit penghuni neraka. Giginya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Sebesar itu, Pak. Supaya betul-betul merasakan siksaan Allah SWT. Kalau modelnya manusia sebesar kita, sekali pukul malaikat hancur udah. Allah rubah fisik penghuni neraka sebesar itu supaya betul-betul merasakan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Subhanallah. Dan kalau sudah di neraka, ya, nih Pak, nanti Bapak boleh buka surah Ghafir dari ayat 47, 48, 49. Di situ betul-betul penduduk neraka minta supaya diringankan siksaannya. Terus dikabulin nggak, Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Kemudian di dalam surah yang lain, ya, saya lupa lagi surah apa. Itu penduduk neraka minta tolong kepada Malik. Siapa Malik, Pak? Malaikat Malik, penjaga neraka. Penghuni neraka minta supaya dimatikan saja. Kan di neraka nggak bisa mati lagi, Pak. Nanti terakhir, Pak, episode terakhir, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka semuanya udah masing-masing, Pak. Kematian Allah wujudkan seperti kibas. Tahu kibas nggak? Kambing yang besar. Jadi yang namanya maut, kematian, Allah wujudkan jadi kambing yang besar. Kemudian kematian itu disembelih di hadapan penduduk surga, di hadapan penduduk neraka. Setelah itu tidak ada kematian sama sekali. Yang di surga hidup selamanya di surga, yang di neraka hidup selamanya di neraka. Na'udzubillah. Itu setelah semuanya selesai, ya, Pak, di neraka itu tidak ada nyaman sama sekali, nggak ada. Orang minta minum, jangankan segelas, setetes aja Allah nggak kasih. Bapak pernah buang sampah nggak, Pak? Tiba-tiba buka tempat sampah, baunya itu, di neraka lebih busuk lagi, Pak. Tidak ada aroma segar, tidak ada kehidupan, kenyamanan di neraka, nggak ada, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saya ke hadis terakhir, Pak, ya. Saya niatnya pertemuan ini kita ngebahas, takut ini selesai pekan depan, bab selanjutnya insyaallah. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia nanti dikumpulkan pada padang mahsyar nanti dalam keadaan hufatan. Apa, Pak? Nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Uratan, telanjang, nggak pakai baju sama sekali, nggak pakai pakaian. Ghurlan, dalam keadaan belum disunat, belum dikhitan. Aisyah nanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Perempuan sama laki-laki nyampur saling memandang, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, perkara ketika itu urusannya adalah sangat dahsyat, sehingga nggak ada satu orang pun kepikiran memperhatikan orang lain, nggak bisa. Tadi udah dijelaskan, ketika menerima kitab, orang tadi bilang apa? Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Gak ada perkara kecil besar, semua lengkap ada di situ. Kaget. Aib-aibnya ada di situ semua. Di dalam hadis dijelaskan kitab amalan yang diterima oleh manusia tebalnya itu sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Makanya nggak ada kepikiran memperhatikan orang lain, nggak ada. Na'udzubillah. Nah, tapi ini manusia dalam keadaan telanjang di padang mahsyar ini adalah fase pertama ketika baru dibangkitkan dari alam kubur. Setelah itu dikasih pakaian. Enggak Allah biarkan telanjang seterus-terusnya, enggak. Dan orang yang paling pertama diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Kenapa? Waktu di dunia Nabi Ibrahim sebelum dibakar ditelanjangi sama orang-orang kafir. Orang kafir dari dulu itu menghinakan kaum muslimin. Gak ada ceritanya orang kafir care sama kaum muslimin, gak ada. Nabi Ibrahim sebelum dibakar ditelanjangi dulu, Pak. Coba lihat Pak, Nabi Ibrahim mentalnya mau dijatuhin sama orang kafir, tapi gak mempan. Jangankan dijatuhin mentalnya dengan ditelanjangi, ketika mau dilempar ke api aja malaikat Jibril nawari pertolongan kan. Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan saya enggak? Kata malaikat Jibril. Nabi Ibrahim jawabnya apa? Kalau kepadamu saya enggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh. Allah. Perkataan Nabiullah Ibrahim di dunia, Pak, Irak, Babilonia, Allah dengar dari atas langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Subhanallah. Tingginya tawakal seorang hamba dalam kurung Nabi Ibrahim, sampai ditawari bantuan sama malaikat tidak diterima. Allah. Gimana itu, Pak? Itulah sempurnanya tauhid seseorang, hanya bergantung kepada Allah. Makanya yang bikin bahagia tadi apa, Pak? Letaknya kebahagiaan di mana, Pak? Hati. Kapan waktu manusia hanya bergantung kepada Allah, ketika itulah dia berada di puncak kebahagiaan. Tidak berharap kepada makhluk. Suami bapak istri bapak manusia bukan? Manusia kan, Pak? Ya. Jadi apa iklan ini? Istri bapak manusia bukan? Manusia kan? Jangan berharap pada manusia. Benar nggak? Suami ibu manusia bukan? Manusia. Jangan berharap pada manusia. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, sumber dari segala kesengsaraan adalah ketika kita berharap kepada makhluk. Ketika kita bergantung kepada manusia, itu sengsara. Tanpa sadar kita sendiri yang bikin kita sengsara, betul nggak? Kan saya sering sampaikan, kapan waktu kita dikecewain sama orang, di PHP-in sama orang, kita sibuk nyalahin orang yang bikin kecewa kita, betul nggak? Tapi kita lupa menyalahkan diri sendiri. Saya yang salah, kenapa saya gantungan harapan kepada makhluk? Betul nggak, Pak? Tanpa sadar kita sendiri yang menyakiti hati kita. Makanya kalau teman-teman mau bahagia, udah putuskan harapan kepada seluruh makhluk. Ya, gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, mana? Ini. Nah, ini yang kemarin saya nanya di sini, ingat nggak, Pak? Pertanyaan jebakan. Takut nggak sama Allah, Pak? Jawabnya takut, ya kan? Takut, tapi masih apa? Ghibah.
bilangnya takut sama Allah tapi makan yang bukan haknya masih lanjut, riswah masih diterima. Makanya kalau bilang saya nggak takut sama Allah kafir, tapi kalau bilang saya takut sama Allah bohong. Benar nggak Pak? Bapak setiap hari ke tempat kerjanya, ya tempat kerjanya masuk jam berapa? Jam 7, setengah 8 kan? Jam 6 udah siap-siap kan Pak? Kenapa? Takut di PHK, takut kena sanksi, takut bermasalah, ya nggak? Kalau kita memang takut kepada Allah, sebelum azan sudah di masjid Pak. Betul nggak? Salah nggak saya ngomong begini? Kenapa dalam urusan dunia kita khawatir di PHK, khawatir kehilangan penghasilan, tapi dalam urusan akhirat kita malah menunda-nunda sholat? Allah. Makanya saya bilang, kalau kita bilang saya takut kepada Allah, bohong. Kalau takut ada buktinya Pak. Ya, setiap kerja lihat waktu, bentar lagi zuhur, 5 menit lagi azan, siap-siap sudah wudu. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Makanya ini Nabi yang bilang, saya nggak ngarang sendiri Pak ya. Kata Nabi, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah, maka dia adlaja. Adlaja itu apa? Bersegera. Pagi-pagi udah berangkat. Dan barang siapa yang bersegera mentaati Allah, bersegera ibadah, dia akan sampai tujuan. Sampai tujuan itu apa maksudnya Pak? Surga. Lanjutan hadisnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Mahal Pak. Demi Allah, kita misalnya dari lahir sudah ibadah kepada Allah, atau dari balik ibadah kepada Allah, ya 70 tahun misalnya, meninggal di atas ketaatan kepada Allah, belum cukup amal ibadah kita untuk membeli surga Pak. Nggak kebayar. Logikanya apa? Ibadah cuma 70 tahun, pengen dapat surga selamanya. Iya nggak? Nggak kebayar Pak kita membeli surga. Makanya sepakat orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tuh, biar kita nggak mentang-mentang. Kita ibadah sampai capek kayak gimana juga, nggak ada apa-apanya Pak, dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya? Merasa dirilah, ya Allah, kita itu malu kepada Allah. Malunya kenapa? Kita maksiat masih lanjut, dosa masih lanjut, tapi Allah tidak buru-buru menyiksa kita. Sekarang bahkan nanti terus kita masih buat dosa, tapi Allah tidak memutus nikmatnya kepada kita. Bahkan sebagian waktu ditambah nikmatnya. Padahal kita durhaka sama Allah, tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Subhanallah. Coba Pak, kita berbuat dosa, tapi Allah masih jaga istri kita, Allah masih jaga anak-anak kita. Subhanallah, malu. Ya? Malu Pak, subhanallah. Kemudian berikutnya, nah ini yang bikin sahabat sedih. Sahabat berat menjalani kehidupan. Kata Nabi SAW, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqama al-qarna. Kata Nabi ya, bagaimana saya bisa bernikmat-nikmat di kehidupan dunia, padahal saya tahu malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya. Trompetnya itu udah ditaruh di bibirnya ini Pak. Nabi bagaimana bisa bernikmat-nikmat? Wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukha. Malaikat itu sudah naruh trompetnya di mulutnya, tinggal nunggu perintah dari Allah. Malaikat dengar perintah Allah langsung ditiup Pak. Kalau ditiup trompet itu Pak, hancur alam semesta ini Pak. Bumi
yang jadi rebutan. Betul nggak? Ini tanah saya, ini rumah saya, Allah hancurkan, gak ada sisanya. Ini perusahaan saya, rebutan kan manusia, sampai maksa orang tanda tangan supaya jadi tanah dia, padahal bukan haknya. Iya nggak Pak? Saya tanya Pak, anak tiri berhak dapat warisan nggak? Nggak dapat. Tiba-tiba bawa surat ke anak-anak kandungnya itu, minta ditandatanganin supaya tanah itu jadi milik dia. Hak dia bukan? Demi Allah itu bukan hak dia. Rebutan warisan. Allah Akbar. Nanti ketika trompet ditiup, habis Pak, hancur dunia ini. Dunia yang kita tempati sekarang Allah hancurkan. Baru nanti Allah buat bumi yang baru. Bumi yang baru itu sepakat datar Pak. Kalau sekarang kan bumi yang kita tempati datar atau bulat Pak? Bingung. Ada yang bilang datar, ada yang bilang bulat. Saya nggak ngurusin juga sih. Coba bumi yang baru sepakat itu padang mahsyar itu datar, tanahnya warna putih, buminya datar, rata, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Semua manusia kumpul di situ. Ya, subhanallah. Selama ini kita rebutan dunia ini, ternyata dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah, ngapain kita makan makanan haram, merebutin harta haram, padahal kita hidup hanya sebentar. Kita hidup sampai kapan Pak? Sampai mati kan? Kalau matinya besok berarti sampai besok doang. Kalau kita matinya minggu depan, ya pekan depan, berarti ibadahnya sampai pekan depan doang kan? Sebentar kita ibadah kepada Allah. Nah, itu prinsipnya Pak. Saya ibadah kepada Allah sebentar. Sampai kapan? Sampai meninggal. Kalau tahun depan saya meninggal, berarti saya ibadahnya sampai tahun depan. Kalau saya meninggalnya besok, berarti ibadahnya cuma sampai sebentar doang. Ngapain? Apa yang kita cari? Ibadah cuma sebentar doang ya. Subhanallah. Ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat bahwa malaikat yang meniup sangkakala sudah meletakkan trompetnya di mulutnya, para sahabat berat menjalani kehidupan. Ya. Faka'anna zalika saqula ala ashabi Rasulullah. Maka Nabi menghibur, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi ngajarin sahabat, katakanlah cukup bagi kami Allah sebagai sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong ya. Hasbunallahu wa ni'mal. Nah ini fikih. Kapan waktu kita dapat masalah, dapat musibah, sebesar apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah timpakan kepada seorang mukmin, sebesar apapun bentuk musibah itu, kalau masih ranah duniawi yang ditimpa, itu nggak ada apa-apanya, santai. Karena bahagianya seorang mukmin bukan pada materi, bukan pada dunia, betul nggak Pak? Hatinya itu loh Pak. Makanya musibah terbesar seorang mukmin itu kalau sudah menimpa agamanya Pak. Sudah mulai meninggalkan sholat, musibah itu Pak, sebesar-besar musibah. Penyakit fisik, ya, apa yang kita rasakan masalah duniawi ini Pak, pusing apa, galau, pokoknya musibah duniawi yang menimpa kita itu berhenti hanya sampai ketika meninggal. Kalau dia mukmin setelah meninggal bahagia. Tapi kalau musibah itu menimpa agama seseorang, dia nggak sholat ya, dia berzina misalnya, dia riba misalnya, itu kan menimpa agama kan musibahnya. Penyakitnya lanjut setelah meninggal juga Pak, di azab kubur, na'udzubillah. Makanya kalau musibah itu menimpa urusan duniawi, sabar. Yang penting kita masih bisa sholat 5 waktu,
anak-anak akidahnya masih benar, istri juga masih jaga ibadah, alhamdulillah. Karena musibah-musibah duniawi selesai sampai meninggal doang, Pak. Setelah meninggal, orang mukmin itu mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau musibah sudah menimpa agama, ya, malas ngaji, malas sholat, itu musibah menimpa agama. Kesengsaraannya lanjut setelah meninggal. Makanya saya paham begini, Pak. Nabi pernah bersabda gini, Pak. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan ibtalahum, apa? Menimpakan musibah kepada mereka, menguji mereka. Loh, biasanya kan Bapak kalau cinta sama istri, cinta sama anak, dibahagiain kan anak istrinya. Nah, ini Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan timpakan musibah kepada dia. Tahu nggak maknanya apa, Pak? Allah sayang kepada hamba tersebut, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah supaya dia tidak cinta dunianya. Dia nggak betah tinggal di dunia. Balik lagi. Kan biasanya orang ingat kepada Allah lagi bahagia apalagi dapat masalah, Pak? Dapat masalah. Tuh poinnya. Berarti Allah sayang sama dia. Tuh kalau lagi lancar rezekinya, Pak, gak kenal masjid. Bener. Jalan-jalan, ayo mobilnya bagus tuh sama keluarganya. Coba lagi terpuruk. Oh, itu datang sebelum azan, pulang ngalahin marbot. Bener nggak? Lampu dimatiin semua, dia masih berdoa, masih nangis. Kapan itu? Lagi dapat musibah. Makanya bener. Allah ketika mencintai seorang hamba akan Allah uji hamba tadi. Dan faedahnya apa? Supaya dia ingat dunia ini begitu pahit. Gak ada bahagia-bahagianya mengharapkan dunia. Bener, Pak? Masya Allah. Kemudian berikutnya, Nabi SAW nanya kepada sahabat tentang tafsir. Ini pertanyaan metode mengajar. Nabi yang tahu tapi dilontarkan pertanyaan. Kata Nabi SAW, yauma idzi tuhaddisu akhbaraha. Apa itu artinya? Pada hari itu, hari kiamat, bumi mengabarkan. Ditanya sama Rasulullah, apa yang dikabarkan? Atadruna ma akhbaraha? Kalian tahu nggak apa yang dikabarkan bumi? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Nabi SAW? Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zuhriha. Nanti pada hari kiamat bumi memberikan kesaksian atas apa yang diperbuat oleh seseorang di atas muka bumi. Apa kata bumi? Amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Kamu melakukan ini pada hari ini. Bumi yang bersaksi, Pak. Subhanallah, kita nggak bisa lari di hadapan Allah. Sembunyi-sembunyi berbuat apa? Bumi yang ngomong. Subhanallah. Tempat dia bermaksiat akan bersaksi. Tempat dia beribadah akan bersaksi. Bumi yang berbicara. Ini surat apa ini? Az-Zalzalah. Tapi kalau di surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, pada hafal Quran ya di sini. Pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Allah tidak percaya lagi sama lisan, Pak. Terus yang bicara apanya? Tangannya berbicara, kakinya bersaksi. Nah, kulit, kalau di dalam surat yang lainnya, Fussilat kalau nggak salah, pahanya berbicara, kulitnya berbicara. Allah Akbar. Masih ingat gak kisah 3 orang pertama yang Allah lempar ke dalam neraka? Ustadz, mujahid, donatur. Ini orang baik semua kan tiga-tiganya? Orang baik ini, Pak. Pinter ngaji, ngajar ngaji. Subhanallah.
kemudian jago perang, yang diperangi musuh-musuh Allah, mati di jalan Allah. Yang ketiga, suka bantu orang lain, tapi tiga-tiganya dapat neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah banyak beramal, amilah, nasibah, amalannya sampai capek, ibadahnya sampai capek, tasla naran hamiyah, malah masuk ke dalam neraka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat apa itu, Pak? Al-Kahfi lagi. Halaman terakhir itu, Pak. Orang yang paling rugi adalah orang yang mengira dirinya sudah banyak beramal soleh, dia kira pahalanya udah banyak, ternyata di hadapan Allah nggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Riya. Belajar Al-Quran supaya disebut qari, ngajar Al-Quran supaya disebut ustaz. Ustaz tadi bohong, Pak, di depan Allah. Ya Allah, saya baca Al-Quran karena Engkau, saya ngajarin Al-Quran karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Kamu ngisi ceramah itu supaya disebut ustaz, dan masyarakat sudah mengenalmu sebagai ustaz. Dipanggil malaikat, dilempar ke dalam neraka. Bapak mulai sekarang manggil saya jangan pakai ustaz. Takut saya, Pak. Cukup Pak Imam udah nggak apa-apa. Atau manggil imam juga nggak apa-apa. Mam, sehat Mam? Oh ya sehat Pak. Loh nggak apa-apa, bener, saya nggak marah Pak. Lah memang nama saya imam ya kan. Nggak masalah Pak. Ngeri saya baca hadis ini Pak. Allahu Akbar. Susah ngelurusin niat itu Pak. Kata Abdullah ibn Mubarak Pak. Ini kita kembali ke semester awal, pertemuan pertama kita Pak. Arba'in Nawawi nomor 1 Pak. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tadi Ustaz tadi kalau niatnya supaya dipanggil Ustaz, jadi udah mendapatkan apa yang dia niatkan kan? Orang yang cerdik, yang cerdas adalah dia perhatian terhadap niat lebih besar daripada perhatian dia bisa beribadah. Karena niat itu penentu segala ibadah itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyatu. Banyak amalan kecil bernilai besar di sisi Allah gara-gara niat. Contohnya apa? Pelacur yang kasih minum seekor anjing. Kecil apa besar Pak kasih minum anjing? Remeh. Kayak bapak aja habis makan, sisa tulangnya dilempar ke kucing. Itu perbuatan kecil apa besar Pak? Kecil. Contoh perbuatan kecil itu adalah mampu dilakukan oleh seluruh manusia. Perbuatan remeh. Ya. Subhanallah, dengan sebab memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosa pelacur tadi. Dan kata Nabi, ada pemuda yang mondar-mandir di surga dengan sebab menyingkirkan gangguan dari jalan. Lagi lewat di jalan mungkin ada duri atau ada ranting, dia singkirkan gangguan. Gara-gara itu Pak masuk surga. Sebaliknya, perbuatan besar bernilai kecil di sisi Allah, bahkan nggak ada nilainya sama sekali. Gara-gara niat Pak. Perbuatan besar itu cirinya tidak semua orang mampu melakukan. Apa contohnya? Haji. Haji besar apa kecil Pak? Besar. Sekarang juga biayanya besar. Berapa Pak? 100 juta. Tahun itu berangkat enggak kan? Masih antri kan? Allah Akbar. Haji itu Pak, kalau niatnya ikhlas, dia pulang haji seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Bersih, dosa-dosa hilang semua.
Kalau dia niatnya karena Allah, berharap wajah Allah. Tapi kalau dari awal berangkat haji sudah niatnya supaya dipanggil Pak Haji misalnya, ayo, untuk namanya ada titel haknya, padahal hak bisa harimau Pak ya, bisa aja kan. Kalau dipanggil Mam, saya udah haji, Pak Haji, Pak Haji Imam misalnya, hati-hati Pak, tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Makanya perhatian kita terhadap niat harus lebih besar daripada ibadah itu sendiri, ya. Diluruskan dari sekarang niatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Berdiri tegak Pak, nggak boleh gerak sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa aja yang ditanya Pak? Umurnya dihabiskan buat apa? Hartanya dapat dari mana, dipakai buat apa? 2 pertanyaannya harta. Kemudian ilmunya, ilmu yang sampai kepada kita diamalkan atau tidak? Allahu Akbar. Ditanya Pak ilmunya. Pengajian bukan hanya wawasan, bukan hanya memperbanyak informasi, membandingkan madzhab, enggak, ilmunya sampai diamalkan atau tidak. Yang keempat, kalau di sini kan jismihinya, badannya dipakai buat apa? Tapi kalau dari riwayat yang lain, kitab Aqidah Wasithiyah ya, syababuhu, masa mudanya dipakai buat apa? Karena kebanyakan orang yang maksiat, orang yang durhaka, orang tua apa anak muda Pak? Anak muda. Bahagialah anak-anak muda yang dari muda sudah mengajar TPA. Ada yang aktif di Risma, di masjid pengajian pemuda, ada nggak? Itu mantap. Ya, karena nanti ditanya masa mudanya itu dipakai buat apa. Subhanallah. Kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda, sungguh aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Apa yang Nabi lihat? At-tatis sama'u wa huqqalaha an ta'itto. Kata Nabi SAW, langit merintih Pak. Dan langit berhak merintih. Kenapa? Kata Nabi SAW, di atas langit sana tidak tersisa 4 jari pun, melainkan di sana ada dahinya malaikat yang sedang bersujud. Allahu Akbar. Penuh Pak langit. Langit dipenuhi oleh hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, selalu beribadah. Allah tidak butuh ibadah kita. Banyak hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah. Kita mau sholat, gak ngaruh bagi Allah. Demi Allah, Allah gak butuh sholat kita. Allah gak butuh ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kalau di hadis Isra Mi'raj kan, di atas langit ke-7 ada Baitul Ma'mur. Tarik vertikal ke bawah, pas di atas Ka'bah. Jadi kalau di dunia pusat ibadah, tempat ibadah pusatnya Ka'bah. Kalau di atas langit ke-7 pusat ibadahnya namanya, rumahnya Baitul Ma'mur. Kata Nabi, di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat ibadah di situ hari itu. Selesai ibadah pergi, nggak balik lagi Pak. Besok datang 70.000 malaikat yang lain. Setiap hari begitu Pak. Makanya langit penuh, nggak tersisa 4 jari pun. Di sana ada dahinya malaikat yang sedang sujud. Makanya langit sampai merintih. Kemudian kata Nabi SAW ya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui yang aku ketahui, Nabi ya, seandainya kita mengetahui apa yang Nabi ketahui, kata Nabi SAW, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Gak ada itu kita cari hiburan-hiburan biar ketawa, gak ada Pak. Seandainya kita mengetahui yang diketahui oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, kalian tidak akan menikmati istri kalian di atas kasur.
Bahkan kalian tidak akan keluar rumah cari nafkah, nggak akan, Mbak. Kenapa? Sibuk memohon pertolongan kepada Allah. Kira-kira apa ini yang diketahui Nabi? Ya, tentang keadaan penghuni neraka, ya, dahsyatnya hari kiamat dan seterusnya. Habis tuh, Mbak. Perasaan baru mulai. Banyak yang dari sebelum dibaca. Ya, ala kulli hal, kita cukupkan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.